Cerita dimulai dengan memperlihatkan Su, seorang penulis yang tengah sibuk menulis novel. Meskipun kisah romantis dalam novelnya mendapat banyak penggemar, realitas kehidupannya jauh berbeda. Istri Su yang bernama Kiki terbukti sangat pemalas dan sering menuntut Su untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga. Meski situasinya menyulitkan, Su memilih untuk merendahkan hati agar kisah yang ia tulis tetap sempurna, meskipun ia harus menghadapi kehidupan sehari-hari yang menantang. Su memiliki beberapa apartemen yang diwariskan oleh orang tuanya yang baru saja meninggal. Suatu hari, temannya yang bernama Jason menghubungi Su untuk mengatakan bahwa ada seorang model yang tertarik menyewa salah satu apartemennya. Cerita berlanjut ketika Chan, seorang model cantik, datang untuk melihat apartemen yang akan disewanya. Setelah melihat-lihat, ia pulang namun tanpa sengaja meninggalkan tas belanjaannya di sana. Su yang penasaran dengan isinya membuka tas itu dan menemukan wadah buah semangka milik Chan. Beberapa saat kemudian, Su menerima panggilan dari Jason yang mengatakan bahwa kliennya yaitu Chan sangat menyukai desain apartemen itu. Su kemudian memberikan harga sewa sebesar $45.000 Hong Kong. Meski Chan menawar hingga $30.000, Su akhirnya setuju mengingat pesona yang dimiliki oleh Chan. Chan berencana segera menempati apartemen dalam waktu dekat. Beberapa hari setelah itu, Su menerima notifikasi pembayaran $15.000 dari Chan. Su segera menghubungi Chan untuk menanyakan sisa pembayaran dan Chan mengatakan bahwa sisanya akan dibayarkan secara tunai. Chan meminta Su untuk bertemu di apartemennya tanpa menunda-nunda. Su kemudian memberikan alasan kepada istrinya bahwa ia akan pergi ke gym, padahal sebenarnya ia akan bertemu dengan Chan. Pada saat yang ditentukan, Su tiba di apartemen Chan. Chan mengeluhkan penurunan pekerjaan dan mencoba bernegosiasi harga sewa dengan Su. Dia menawarkan bonus bagi Su agar bebas datang kapan saja ke apartemennya. Di saat itulah, tanpa ragu mereka pun segera menggelar pertandingan futsal. Su berhasil mencetak gol ke gawang Chan dengan tembakan yang sangat akurat. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan berlalu. Su berniat mengingatkan Chan untuk membayar sisa sewa sebesar $30.000. Namun, Chan kembali menawar hanya $15.000 dengan janji bermain futsal lagi sebagai ganti sisanya. Chan juga membuat surat perjanjian yang menetapkan pembayaran $15.000 dan kesepakatan bahwa Su bebas melakukan apapun yang diinginkan. Su yang sudah mengakui keterampilan bermain futsal Chan menerima kesepakatan ini dengan cepat. Mereka kembali bermain futsal dengan semangat, bahkan bermain selama 4 babak sekaligus. Setelah selesai, mereka merasa sangat lelah dan Su akhirnya tertidur. Ketika ia terbangun keesokan paginya, Su bergegas pulang. Saat sarapan, Su memberi alasan kepada istrinya bahwa ia tidur di sofa semalaman karena kelelahan. Namun, pengakuan Su membuat Kiki curiga. Ketika Su berencana pergi ke gym, Kiki tiba-tiba menyatakan ingin ikut bersamanya. Hari demi hari berlalu, Su semakin jarang bertemu dengan Chan. Namun di balik itu, Chan merasa sangat ingin bertemu dengan Su. Mereka merindukan aktivitas olahraga bersama yang telah lama tidak mereka lakukan. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk mengatasi hal ini. Awalnya Su ingin mengajak istrinya berlibur ke luar negeri selama seminggu. Anak mereka akan dititipkan kepada bibinya karena harus sekolah. Su juga telah membeli tiket pesawat dan mengatur akomodasi hotel. Namun saat mendekati keberangkatan, Su mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut karena pekerjaannya yang menumpuk. Su akhirnya berhasil menjalankan rencananya dan menjadi bebas untuk bermain futsal bersama dengan Chan. Ketika tahu bahwa istri Su tidak ada di rumah, lalu di malam hari, Chan langsung mendatangi rumah Su, sementara anak Su yang bernama Ming masih belum tertidur. Dalam waktu singkat, Chan dan Ming menjadi akrab. Setelah Ming akhirnya tertidur, Chan dan Su akhirnya bisa menjalankan rencana utama mereka, yaitu bermain futsal bersama. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Su semakin merasa kesepian karena pengawasan istri yang ketat. Suatu hari, Su berencana menjemput Ming di sekolah. Tetapi ketika sampai di sana, salah satu guru mengatakan kalau Ming sudah dijemput oleh bibinya.
Ternyata Ming bukan dijemput oleh bibinya, melainkan dijemput oleh Chan yang semakin akrab dengannya. Su sendiri menjadi panik dan mencari Ming di sekitar taman. Akhirnya ia pun berhasil menemukan Ming yang sedang bersama dengan Chan. Ternyata tujuan Chan menyebut Ming adalah untuk bertemu dengan Su. Di sini Chan memberitahu Su bahwa ia akan memasang tarif untuk setiap permainan futsal dengannya. Chan meminta uang sebesar $50.000 sebagai uang tutup mulut. Su menghadapi hari-hari sulit karena tidak bisa lagi bermain futsal dengan Chan, sementara istri Su juga sedang sakit. Su akhirnya mendatangi apartemen Chan. Di sana, Chan semakin menuntut dan bahkan memperlihatkan foto dan video saat mereka bermain futsal. Chan terus saja meminta bayaran kepada Su dengan jumlah yang semakin besar. Awalnya $10 juta agar video tersebut tidak disebarluaskan. Namun setelah Su keberatan, Chan akhirnya menurunkan tuntutannya menjadi $5.000. Su yang semakin bingung dengan situasi ini akhirnya memutuskan untuk membagikan masalahnya kepada kedua sahabatnya. Salah satu dari sahabatnya yang seorang pengacara menyarankan Su untuk menyewa seseorang yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara memulangkan Chan dari kehidupan ini. Meskipun awalnya ragu, Su mulai tertarik dengan saran tersebut. Di pagi harinya setelah mengantarkan Ming ke sekolah, Su mengirim pesan kepada Chan yang mengingatkan bahwa uang sewa sudah hampir habis. Chan dengan santai membalas bahwa mereka akan bertemu di bioskop malam ini. Kemudian pada malam hari, terdengar suara benda jatuh dari atas apartemen Chan. Ternyata itu adalah Chan sendiri. Tak lama kemudian polisi datang ke tempat tersebut. Keesokan harinya, seorang detektif junior memberitahu atasannya tentang kecurigaannya terhadap Su. Detektif itu datang ke Su dan meminta izin untuk menggeledah kamar Chan. Mereka menemukan beberapa bukti, termasuk ponsel milik Chan yang menunjukkan adanya pertemuan antara Chan dengan Su. Bukti-bukti itu membuat Su harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian. Polisi menjadi curiga dengan daftar transaksi pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan harga pasaran, membuat mereka semakin merasa ragu. Mereka juga menemukan surat perjanjian yang sebelumnya dibuat oleh Chan. Su akhirnya mengakui bahwa hubungan mereka memiliki aspek khusus dan beberapa bulan terakhir, Chan terus meminta uang dari Su. Su kemudian mengakui bahwa dirinya hilaf dan mendorong Chan sampai jatuh, yang akhirnya menjadikan dia sebagai tersangka. Keesokan harinya, kepala detektif mengevaluasi pertemuan sebelumnya setelah melihat tindakan Su. Kepala detektif menyimpulkan bahwa Su telah berbohong dalam wawancara sebelumnya. Namun yang lebih mengejutkan, Su dengan mudah mengakui semua perbuatannya. Ini bertentangan dengan perilaku kebanyakan pelaku kejahatan yang cenderung menutupi tindakan mereka. Para detektif kembali memeriksa apartemen Chan dan menemukan buku harian Kiki. Fakta yang ditemukan mengindikasikan bahwa Kiki sebenarnya telah mengetahui hubungan antara Su dan Chan. Rekaman CCTV juga menunjukkan Kiki dalam kondisi depresi dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini membuat Kiki dimintai keterangan, namun Kiki dengan santai menjawab dan menolak tuduhan yang diajukan. Meskipun demikian, perilaku Kiki malah semakin meningkatkan kecurigaan terhadapnya, yang bisa saja menjadi faktor pendorong untuk tindakan yang terjadi. Tetapi saat ini masih belum ada bukti kuat untuk menuduh mereka secara pasti. Beberapa hari berlalu, detektif akhirnya menerima laporan dan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pada malam kejadian, Su terlihat pulang menggunakan taksi bandara beberapa saat setelah Chan terjatuh. Hal ini membuktikan bahwa Su tidak berada di lokasi pada saat kejadian dan bukanlah pelaku asli. Setelah rapat internal, detektif menyimpulkan bahwa Su dan Kiki tidak memiliki bukti yang cukup untuk dijadikan tersangka dalam insiden jatuhnya Chan. Namun meskipun mereka dilepaskan, dua orang pengawas tetap ditempatkan untuk mengawasi mereka. Keesokan harinya saat Su bersiap untuk pergi kerja, Kiki memberikan botol minuman yang telah diberi ramuan kepada Su. Akibat ramuan tersebut, Su tiba-tiba pingsan dan dibawa ke sebuah gedung. Kiki sangat marah karena Su telah memanipulasi situasi dan membuatnya terlibat dengan pihak kepolisian. Dengan riwayat gangguan emosionalnya, Kiki kehilangan kendali atas emosinya dan mulai menekan Su.
Namun polisi yang melakukan pengawasan terhadap mereka tiba tepat pada waktunya dan berhasil mengamankan Kiki. Pada keesokan harinya, Kiki akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa karena kondisinya yang terganggu. Namun yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa kejadian ini sebenarnya direncanakan oleh Su. Dia telah membuat sebuah buku harian palsu yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat mirip dengan Kiki. Dengan menggunakan buku ini, Su ingin membuat orang percaya bahwa Kiki memiliki gangguan emosional yang parah. Keesokan malamnya, Su memberikan uang yang diminta oleh Chan dan mereka bermain futsal seperti biasa. Namun setelah permainan, Su membuat Chan hingga tak sadarkan diri. Dia kemudian meletakkan tubuh Chan di atas sebuah ayunan. Beberapa hari sebelumnya, Su telah mempelajari cara membuat pelontar yang bisa diaktifkan dari jarak jauh. Setelah membuat Chan tak sadarkan diri, Su pergi ke suatu tempat dan mengaktifkan pelontar tersebut menggunakan pengaturan waktu yang telah ditentukan. Beberapa menit setelah itu, Su kembali pulang menggunakan taksi bandara yang tertangkap oleh kamera CCTV. Inilah alasan mengapa Su tidak ditangkap oleh polisi dan akhirnya dilepaskan. Su berhasil merancang rencana yang cukup rumit untuk mengalihkan semua kecurigaan dari dirinya, lalu film pun selesai.